Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini masih memberi kita kesempatan untuk hadir di tempat yang berkah ini dalam rangka mengikuti pengibasan budaya positif, salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Salam dan selawat tak lupa pula kita panjatkan ke junjungan Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, tabi'in, dan insya Allah sampai pada kita yang akan selalu konsekuen terhadap ajaran beliau. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan CGP yang saya banggakan, dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan pula. Pada hari ini kita akan bersama-sama di sini untuk mendengarkan pemaparan dari calon guru penggerak tentang materi budaya positif. Adapun pemaparan ini merupakan salah satu tugas dalam aksi nyata bagi seorang calon guru penggerak. Nah, untuk mengefisienkan waktu, maka terlebih dahulu saya sebagai protokol, marilah kita bersama-sama menganjurkan untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya acara ini akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, dan dengan ini waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu rekan pendidik yang saya hormati, terkhusus kepada calon guru penggerak yang hari ini akan memaparkan budaya positif yang mudah-mudahan yang dapat berimbas kepada kita semua yang ada di sini. Jadi yang pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini sempatlah kita meluangkan waktu untuk tetap hadir dan berkolaborasi dengan calon guru penggerak yang sebentar insya Allah akan memaparkan apa yang sudah dia rencanakan. Kemudian salam dan selawat tanpa pula kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita pengikutnya, terkhusus kepada kita yang berada di tempat ini, insya Allah. Kemudian tak banyak yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, hanya sekedar memberikan motivasi kepada kita semua, terus kepada salah satu rekan kita yang terjaring sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan mudah-mudahan di angkatan-angkatan yang berikutnya masih ada rekan-rekan yang insya Allah terjaring lagi. Kemudian selanjutnya sebentar dia akan memaparkan tentang tugas dia kalau saya tidak salah dengar tadi di modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dia sebarkan atau dia bagikan kepada kita semua. Dan kesempatan ini kesempatan ini kita serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan pendidik. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang akan memaparkan budaya positif sebagai tugas aksi nyata pada program guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4. Nah, yang akan saya bahas di sini pada hari ini tentang budaya positif dan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif yang nantinya akan kita harapkan bisa berimbas kepada sekolah dan kepada Bapak Ibu yang ada pada kesempatan kali ini. Oleh karenanya melalui kesempatan ini
saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dalam kegiatan ini. Nah, berkaitan dengan budaya positif, nah di depan ada muncul penjelasan mengenai budaya positif, di mana budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau karakter yang berpusat pada siswa. Yang berpusat pada siswa di sini sehingga nanti siswa akan berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, kemudian penuh rasa hormat dan penuh tanggung jawab. Nah, harapan kita dengan mempelajari budaya positif ini, karena harus dipahami bahwa sasaran budaya positif adalah sebenarnya untuk siswa. Sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa. Guru menghambakan dirinya kepada siswa dalam hal ini, bagaimana guru melayani siswa dengan baik. Oleh karenanya, bagaimana sehingga kegiatan-kegiatan itu dapat terrealisasi, maka perlu adanya budaya positif. Nah, budaya positif yang pertama yang akan kita bahas mengenai keyakinan kelas. Nah, terkadang berbicara mengenai keyakinan kelas, terkadang muncul di dalam hati kita, kira-kira apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Pada intinya tujuannya sama, tapi antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu ada perbedaan. Kalau peraturan biasanya sudah ada sebelum siswa masuk. Artinya peraturan itu dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan melibatkan siswa atau melibatkan semua unsur-unsur yang ada di dalam kelas, guru, murid. Nah, keyakinan kelas ini kita tidak bisa buat ketika siswa misalnya di kelas 5 ada 20 siswa, tiba-tiba pada saat mau membuat keyakinan kelas ada yang tidak hadir 1, maka kita tidak bisa membuat, karena jangan sampai siswa kita yang tidak hadir itu tidak setuju dengan apa yang kita buat. Makanya kita membuat keyakinan kelas ketika semua siswa kita hadir. Nah, keyakinan kelas itu harus kita seperti yang saya katakan bahwa keyakinan kelas ini dapat diterapkan di sekolah dengan adanya kesepakatan bersama antara siswa dengan guru. Nah, untuk tujuan dari keyakinan kelas ini adalah diharapkan siswa tidak lagi terpaksa dan terancam dalam melakukan sebuah kebaikan. Artinya terkadang siswa itu merasa terancam atau terpaksa dalam melakukan kebaikan karena ada aturan. Tapi dengan adanya keyakinan kelas, siswa dan guru menyusun apa yang seharusnya kita lakukan di kelas, apa yang perlu kita laksanakan di kelas, yang perlu kita lakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan kelas itu siswa yang menyusun melalui pendampingan guru, sehingga mereka yang menyusun, mereka juga yang melaksanakan. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, siswa menjadi lebih termotivasi untuk melaksanakan atau menerapkan keyakinan kelas dalam kelas yang telah disepakati bersama. Nah, di depan saya sudah di materi saya sudah ada contoh keyakinan kelas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai keyakinan kelas, maka tentu ada proses untuk menciptakan keyakinan kelas. Nah, ada dulu namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita buat dulu sehingga nantinya setelah definisi, setelah kesimpulannya nanti sudah ada yang disepakati, maka itu menjadi keyakinan kelas. Nah,
Bagaimana cara menyusun atau membuat keyakinan kelas? Yang pertama, kita libatkan semua unsur-unsur di kelas, murid, guru. Kemudian kita berikan kertas kepada murid. Kita berikan kertas, kita suruh murid menuliskan apa saja nilai-nilai yang harus dilaksanakan di dalam kelas. Apa yang kita harus lakukan di dalam kelas. Mereka kemudian menulis. Kemudian mereka mengumpul atau menempel di depan. Nanti setelah ditempel, kemudian dibaca satu persatu. Oh, ini nilainya misalnya berkaitan dengan kedisiplinan, berkaitan dengan kerajinan, berkaitan dengan penugasan. Nah, nanti disimpulkan, kemudian dibuatlah kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kedisiplinan itu. Nah, setelah muncul kalimat-kalimat dari siswa, maka itulah yang menjadi kesepakatan kelas. Nah, kapan dia menjadi keyakinan kelas? Pada saat kita sudah menyortir atau kita memilah mana yang bagus kita terapkan dan mana yang tidak. Sehingga misalnya dari 10 poin yang disepakati yang disampaikan siswa, setelah diramu hanya ada 9 misalnya yang disepakati oleh siswa, maka ke-9 itulah yang menjadi keyakinan kelas. Nah, di depan Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa contoh keyakinan kelas. Misalnya yang poin pertama, hadir di sekolah tepat waktu. Kemudian duduk pada kursi yang disediakan. Kemudian mendengarkan orang lain berbicara. Angkat tangan bila berpendapat, menghormati dan saling membantu, dan setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan praktik dalam pelajaran. Nah, ini yang saya tampilkan di depan hanya sebatas contoh saja. Setiap kelas tentu keyakinan kelasnya berbeda. Kelas 1, kelas 6 pasti keyakinannya berbeda. Oleh karenanya keyakinan kelas ini sangat penting agar siswa merasa termotivasi dalam pembelajaran, tidak lagi merasa terancam, tidak lagi merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu kegiatan yang positif di sekolah. Karena keyakinan kelas adalah hasil mereka sendiri yang membuat. Mereka yang membuat, otomatis mereka juga yang melaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selain keyakinan kelas, dalam budaya positif modul 1.4 juga dibahas mengenai hukuman dan konsekuensi. Terkadang dalam menjalankan aktivitas kita ada siswa atau ada anak yang melakukan suatu kesalahan, maka terkadang langsung kita arahkan ke hukuman. Kita lakukan hukuman tanpa adanya konsekuensi. Nah, oleh karena itu kita bahas dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang dilakukan kepada orang lain karena melakukan suatu kesalahan. Yang terkadang apa yang kita lakukan tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan, itu hukuman. Nah, kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang kita lakukan kepada siswa atas kesalahan yang dia lakukan. Dan konsekuensi itu berkaitan langsung dengan apa kesalahan yang dia lakukan. Jadi itu bedanya. Kalau hukuman itu biasanya tidak ada kaitannya dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan. Kalau konsekuensi berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, di depan ada sebuah kasus. Ada contoh kasus. Misalnya seorang ibu membeli es krim untuk anaknya. Anaknya itu menumpahkan es krim di lantai. Nah, di sini ada dua pilihan. A, memarahi dan mencubit si anak. Kemudian B, meminta si anak membersihkan es krim di lantai dengan tisu atau lap. Nah, di sini kita bisa melihat yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Nah,
Berdasarkan pengertiannya tadi hukuman dengan konsekuensi, kita sudah bisa jelaskan, bisa mengambil kesimpulan yang A itu adalah hukuman, betul. Kemudian yang B adalah konsekuensi. Nah, memarahi dan mencubit si anak karena menumpahkan atau menjatuhkan es krim itu adalah hukuman. Tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, hukuman ini akan membuat anak merasa menderita dalam jangka waktu yang lama. Nah, anak juga akan merasa trauma dengan hukuman itu, sehingga anak terkadang tidak lagi disiplin jika kita sering melakukan hukuman. Nah, kemudian yang kedua, meminta si anak membersihkan es krim di lantai dengan lap atau tisu. Itu adalah konsekuensi. Menumpahkan berarti membersihkan. Berarti itu adalah konsekuensi. Apa yang dilakukan dari melakukan sesuatu dari kesalahan yang dilakukan, dan yang dia lakukan itu berkaitan erat dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Itu perbedaan cara berpasar. Di sini ada contoh tindakan guru. Kemudian kita kelompokkan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Misalnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apakah itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, hukuman. Tidak ada kaitannya terlambat datang ke sekolah dengan menulis kata 100 kali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Tidak ada kaitannya. Dan itu bersifat berkaitan dengan fisik dan psikis anak. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Merusak berarti mengganti. Dia merusak, maka konsekuensinya adalah mengganti. Itulah konsekuensi dari tindakan ini. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Berkaitan dengan kesalahan. Kemudian murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali Bapak Ibu. Nah, karena ini berkaitan dengan psikis dan fisik anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga misalnya. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Ini berkaitan dengan fisik, tapi berkaitan dengan pelanggarannya. Kan olahraga kemudian dia disuruh lari keliling, berarti itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi secara umum. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman pasti ada yang disakiti, minimal apakah perasaan atau secara fisik. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Melakukan kesalahan harus ada konsekuensinya, harus ada yang terjadi. Nah, kemudian membuat hukuman itu membuat anak merasa sakit, baik fisik maupun psikis untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau menghukum, anak akan merasa trauma. Nah, kalau konsekuensi, anak akan merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek, hanya pada saat dia melaksanakan konsekuensi dari apa yang kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu tidak ada lagi efeknya di depan. Beda kalau hukuman, dalam jangka waktu yang lama akan dirasakan oleh anak. Kemudian yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan. Kemudian untuk konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Nah, kemudian pada hukuman terjadi paksaan. Orang ketika dihukum itu kan terpaksa. Tidak ada orang yang mau, yang sangat senang kalau dihukum. Tapi hukuman yang dia dapatkan itu adalah paksaan. Mau tidak mau harus mendapatkan hukuman. Itu hukuman. Kalau stimulus atau kalau konsekuensi, ada stimulus, ada yang mengakibatkan
mengakibatkan sehingga dia melakukan konsekuensi, melakukan kesalahan, maka dia bertanggung jawab atas konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Maka dia harus melakukan sesuatu dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terkadang ketika anak mendapatkan hukuman, kejiwaannya merasa terganggu, sehingga psikisnya akan terganggu juga, dan terkadang dia akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi, oh, kalau saya melakukan kesalahan ini yang harus saya lakukan. Jadi dia tahu, oh, kalau kesalahan ini saya lakukan, ini konsekuensinya, inilah yang harus saya lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan, takut dihukum, maka dia menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oh, kesalahan yang saya lakukan ini yang harus, ini kesalahan saya, ini yang saya harus lakukan. Sehingga dia mengatakan, oh, melakukan kesalahan ini aturannya adalah ini yang harus saya lakukan Bapak Ibu. Kemudian untuk hukuman, anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau hukuman. Sementara konsekuensi, anak akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ada kata kuncinya, untuk sementara saja. Setelah selesai konsekuensi, melakukan apa konsekuensi dari kesalahannya, ya sudah aman. Jadi tidak ada lagi efek jangka panjang. Sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, guru memiliki 5 posisi. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai membuat orang bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, atau apakah sebagai manajer. Nah, tentunya yang ini sebagai guru, yang paling penting kita lakukan adalah yang menjadi manajer. Artinya kalau siswa melakukan kesalahan, kita menjadi sebagai manajer, tanpa menjadi penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Kita masuk pada cara mengatasi permasalahan atau solusi yang bisa kita terapkan, bisa kita lakukan dalam mengatasi masalah murid di sekolah. Nah, yang kita lakukan itu yang disebut dengan restitusi. Nah, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Restitusi adalah sesuatu yang kita lakukan untuk menciptakan kondisi murid agar dia kembali ke kelompoknya. Artinya gini, ketika siswa melakukan kesalahan, dengan adanya restitusi ini, siswa nanti bisa kita selesaikan masalahnya, sehingga nanti bisa kembali ke kelompoknya dengan bahagia, atau dia kembali ke kelompoknya dengan seperti biasa. Artinya setelah dia melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi, kemudian kita menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga dia tidak merasa bersalah lagi. Dia akan kembali merasa nyaman bergabung dengan teman-temannya. Nah, kegiatan restitusi ini akan menemukan solusi dari permasalahan siswa. Nah, ciri-ciri restitusi, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan. Kita melakukan kesalahan, maka kita harus belajar. Oh, saya melakukan kesalahan, maka dengan kesalahan itu kita belajar. Oh, ternyata saya melakukan kesalahan, saya harus berbuat ini agar saya tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi. Nah, kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan solusi agar dia kembali normal, kembali seperti biasa, tidak melakukan kesalahan lagi. Tanpa kita paksa, oh kamu harus seperti ini, tidak. Tapi kita harus memberi tawaran, oh kira-kira apa yang harus kamu lakukan jika kamu melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima,
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kita melakukan restitusi tujuannya adalah ada solusi, ada yang harus kita dapatkan dari permasalahan siswa, sehingga siswa tidak lagi berbuat kesalahan. Sehingga dengan adanya solusi, oh, kalau saya sering terlambat, solusinya seperti ini, siswa tidak akan lagi terlambat. Kemudian yang terakhir adalah restitusi memberikan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi, menemukan solusinya, tidak berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi, maka dia bisa dengan mudah kembali ke kelompoknya dengan sesama temannya seperti semula. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi. Bagaimana kita mengatasi masalah pada murid kita? Terkadang siswa kita mengalami masalah. Siswa, saya yakin di sekolah manapun pasti ada siswa pernah mengalami masalah. Nah, di sini ada segitiga restitusi namanya. Yang pertama dilakukan ketika ada siswa yang melakukan kesalahan adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Misalnya kita bertanya kepada siswa tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang pertama yang melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Artinya ketika anak merasa bersalah, kita menyampaikan kalimat tersebut, menstabilkan identitas, maka siswa tidak akan merasa tertekan pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Oh, siswa menyatakan, oh Pak, orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan. Kamu pasti ada alasannya kenapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara efektif untuk mendapatkan kebutuhan dari apa yang kamu lakukan itu? Melakukan segitiga restitusi, langkah terakhir adalah kita tanya nilai-nilai keyakinan kelas apa yang kamu telah langgar. Dia sudah tahu, dia jawab, oh disiplin. Oh berarti keyakinan kelas yang dia langgar adalah disiplin. Nah, kemudian kita tanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah kita menanyakan, kira kamu melakukan kesalahan ini, pasti kira-kira apa solusi dari kesalahan yang kamu buat? Apa kira-kira yang harus kamu lakukan agar tidak melakukan kesalahan lagi? Nah, kemudian siswa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan berusaha memperbaiki diri. Itulah segitiga restitusi. Bagaimana cara memperbaiki bagaimana kita merestitusi siswa, kita mengembalikan siswa yang melakukan kesalahan agar dia kembali normal seperti biasa. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi. Oke, Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mungkin bukan pertanyaan di sini. Jadi yang ingin saya garis bawahi tadi di sini tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau kita lihat di mana-mana, bahkan di sekolah kita sendiri, yang lebih menonjol kita lakukan adalah hukuman. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana kiat Bapak sebagai calon guru penggerak sehingga konsekuensi terhadap kesalahan yang anak-anak lakukan itu bisa dilakukan, jadi hukuman tidak ada lagi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana supaya hukuman itu tidak ada lagi?
Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah memahami dulu hukuman dengan konsekuensi. Sangat jelas dikatakan bahwa hukuman itu bersifat jangka panjang. Kalau kita melakukan hukuman, akan ada dampak pada siswa, akan ada dampak secara fisik, secara psikis dalam waktu yang sangat lama. Oleh karenanya, ketika siswa melakukan melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah konsekuensi dari kesalahan itu. Kita lihat apa yang dia lakukan, maka konsekuensinya adalah melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita gunakan konsekuensi. Kalau misalkan dia menumpahkan air misalnya, maka konsekuensinya adalah membersihkan. Jangan kita suruh untuk melakukan hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya. Nah, kemudian bagaimana kiat untuk melakukan konsekuensi itu adalah dengan melakukan segitiga restitusi. Ketika siswa melakukan suatu kesalahan, maka yang terpenting kita lakukan adalah segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Saya yakin dengan strategi yang kita lakukan ini, anak-anak kita dapat melakukan konsekuensi tanpa melakukan hukuman lagi. Tergantung cara kita, tergantung strategi kita. Jadi tidak ada hal yang patut bahwa cara melakukan konsekuensi ini harus seperti ini. Tergantung cara kita, yang penting berkaitan dengan kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, demikianlah pemaparan saya mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kita dapat mengaplikasikan dalam keseharian kita di sekolah, sehingga siswa-siswa kita menjadi nyaman, aman di sekolah kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.